6 jenis ilmu hitam berbahaya yang dikenal di Indonesia. Ilmu hitam, ada yang percaya tapi ada juga yang tidak percaya akan hal itu. Tapi bagaimanapun, hal itu memang ada. Praktik ilmu hitam barangkali hanya terdengar sebagai cerita lama bagi sebagian masyarakat Indonesia, terlebih bagi generasi muda perkotaan yang hidupnya semakin modern dan bertumpu pada kemajuan teknologi. Bagi sebagian orang, praktik ilmu hitam masih dipercayai dan diamalkan di berbagai masyarakat Indonesia, seperti santet dan pesugihan yang masih umum digunakan. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami dan mengkaji dengan mendalam berbagai jenis praktik tersebut. Secara sederhana, ilmu hitam dapat dipelajari sebagai salah satu cara instan yang ditempuh oleh seorang manusia untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang di luar kendali atau kemampuannya. Praktiknya berbagai macam, dan hadir di berbagai kultur masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis ilmu hitam di Indonesia. Apa saja jenis-jenis ilmu hitam tersebut? Berikut diuraikan 6 jenis ilmu hitam yang masih dikenal luas di Indonesia. 1. Ilmu santet. Pertama, ada yang namanya santet. Ini adalah jenis ilmu hitam yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ilmu santet merupakan salah satu praktek ilmu hitam yang paling berbahaya karena dapat mencelakai orang lain. Dengan ilmu santet, si pengguna dapat memberikan petaka kepada korbannya dengan bermodalkan bagian tubuh atau barang pribadi si korban. Biasanya, korban yang terkena ilmu santet akan memuntahkan paku, darah, sampai bisa menjadi gila bahkan meninggal. 2. Pesugihan. Lalu ada jenis ilmu pesugihan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Praktek ini menekankan perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan makhluk gaib, dan bisa dilakukan dengan perantara dukun. Umumnya, orang yang mengikuti pesugihan menginginkan kekayaan, jabatan dan kemakmuran sepanjang hidupnya. Tetapi, praktek pesugihan biasanya memakan tumbal berupa hewan bahkan nyawa manusia. 3. Kuyang. Hampir mirip dengan santet, kuyang merupakan ilmu hitam yang membuat perjanjian dengan iblis. Menurut cerita, ilmu ini banyak ditemukan di Kalimantan. Ilmu kuyang dipercaya dapat memberikan penggunanya hidup abadi. Pengguna ilmu kuyang terlihat seperti manusia biasa di siang hari, namun ia akan menjadi kuyang dan harus memangsa korbannya di malam hari. Korban dari kuyang ini biasanya adalah perempuan menstruasi, bayi baru lahir, dan perempuan yang sedang hamil tua. 4. Palasik. Kali ini, ilmu hitam yang datangnya dari tanah Sumatera, lebih tepatnya di Sumatera Barat. Ilmu palasik mirip dengan ilmu kuyang, yaitu sang pemilik ilmu hitam ini akan berubah menjadi sosok kepala yang melayang tanpa badan. Ilmu palasik dipercaya adalah ilmu turun-temurun, di mana jika seorang ibu mempunyai ilmu palasik, ilmunya akan menurun ke anaknya dan tidak akan pernah bisa meninggal walaupun sudah sakit bertahun-tahun sebelum mewariskan ilmunya. Mangsa dari pengguna ilmu palasik ini adalah bayi dalam kandungan ataupun yang baru lahir. 5. Leak. Jika mendengar kata leak, yang ada di bayangan banyak orang sudah pasti Pulau Bali dan juga sosok yang menyeramkan. Bahkan di Pulau Bali pun, seringkali dijual topeng leak dengan sosoknya yang menyeramkan. Tapi ternyata, terdapat yang namanya ilmu leak. Ilmu ini merupakan ilmu hitam yang dapat membuat pemakainya melepas roh dari badannya. Setelah itu, ia akan berubah wujud menjadi bola api, hewan, atau makhluk menyeramkan, untuk mencari makan. Leak diceritakan mencari wanita hamil untuk dihisap darahnya, hingga organ-organ tubuh manusia untuk menjaga kesaktian penggunanya. 6. Ilmu pelet. Siapa yang tidak mau mendapatkan kekasih yang diinginkannya? Hal itulah yang dapat dikabulkan oleh salah satu ilmu hitam, yaitu ilmu pelet. Ilmu pelet dapat secara instan membuat seseorang yang diinginkan menjadi jatuh hati kepada si pengguna ilmu, tanpa harus berusaha mengejarnya. Tapi tentu saja, yang namanya ilmu hitam pasti selalu ada konsekuensinya. 1. Ilmu sihir. Di Filipina, banyak yang percaya bahwa di negara ini beberapa orang melakukan sihir hitam.
menggunakan ritual yang mirip dengan Fudo, dan menggunakan mantra untuk membawa bahaya. Namun, mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mereka sering menjual ramuan khusus untuk membantu pelanggan membalas dendam pada mereka yang telah menganiaya mereka. Menurut fotografer dokumenter, Jacob Mines, yang menghabiskan waktu bersama beberapa dukun di sana, dia melihat pengaruh gereja pada para penyihir ini, dengan banyak berdoa dan menyalakan lilin di altar mereka sebelum memulai ritual. 2. Fodo di Haiti. Dalam Servants of the Spirit, fotografer Les Stone menghabiskan 20 tahun menjelajahi mistisisme praktik Fodo, agama diaspora Afrika yang berkembang di Haiti antara abad ke-16 dan ke-19 dan yang sering dianggap sebagai praktik yang melibatkan sihir. Fodo adalah agama resmi Haiti, yang dipraktikkan lebih dari 8 juta orang. Agama diaspora Afrika ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu adalah roh dan manusia ada untuk melayani roh melalui berbagai ritus dan doa kebaktian. Selama ritual, Fodois akan sering mengalami kerasukan roh dan memasuki keadaan seperti kesurupan, yang dapat mencakup makan dan minum, menari, ramalan dan melakukan pengobatan medis khusus atau ketakutan fisik. Fodo dianggap tidak jahat. Namun itu adalah sistem kepercayaan dan agama yang sebanding dengan yang lain. Sebagai salah satu situs pusat Fodo, Souvenance mengadakan festival tahunan saat Paskah. 3. Dukun santet di Indonesia. Kepercayaan pada ilmu hitam begitu kuat di Indonesia bahkan telah menyebabkan kematian orang-orang yang dituduh melakukan ilmu sihir tersebut. Antropolog Universitas La Trobe, Nicholas Herriman, menulis dalam bukunya pada 2016, Perburuan Penyihir dan Konspirasi, bahwa pembunuhan para penyihir, serta pembunuhan ninja berikutnya pada tahun 1998 di Indonesia, jauh melampaui jumlah korban dalam pengadilan penyihir Salem. Ninja, yang dia tulis adalah pembunuh bertopeng hitam terkenal yang membunuh tersangka penyihir pada tahun 1998. Pembunuh ini kemudian dibunuh oleh penduduk desa. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur saja, sekitar 100 dukun tewas dan banyak lagi yang menderita pada 1998. Tulis Herriman, seraya menambahkan bahwa pada tahun berikutnya, hingga 150 lebih dukun tewas di Jawa Barat. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Sydney Morning Herald pada 2017, pembunuhan sporadis terhadap tersangka dukun santet, dukun ilmu hitam, berlanjut hingga hari ini. Artikel tersebut mencatat bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2020, seorang guru agama yang dituduh sebagai dukun santet dilaporkan diserang dan dibunuh oleh 7 pria di Sukabumi, Jawa Barat. 4. Tanah sihir hitam di India. Di India Utara, ada sebuah kota dengan sejarah mitologis bahkan lebih dalam dari sungai Brahmaputra yang mengalir melaluinya. Dijuluki Tanah Sihir Hitam, Desa Mayong yang terpencil dan tak tersentuh ini menyimpan salah satu kisah magis paling aneh di planet ini. Sementara beberapa desa mewariskan keterampilan bertani atau kerajinan tangan ke generasi berikutnya, para tetua Mayong mewariskan ilmu sihir kepada para pemuda kota. Itulah ilmu hitam yang paling terkenal dan berbahaya yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Pesan saya, ilmu hitam itu sangat berbahaya jika dipraktekkan sebab, biasanya ilmu hitam terkait dengan persekutuan dengan makhluk astral sejenis jin yang akan menjerumuskan kita terhadap dosa yang dilarang agama. Hendaknya jangan sampai kita terkena tipu daya setan yang membuat kita jatuh ke jurang dosa yang paling dalam. Semoga bermanfaat sobatku. Terima kasih.